Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 1 Oktober 2025, kita akan memasuki pembahasan seminggu bersama Hagai. Hari ini adalah hari yang pertama dengan judul renungan seorang Nabi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Hagai yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Nama Hagai di dalam Alkitab hanya menunjuk kepada satu pribadi saja, yaitu yang disebut di dalam kitab Ezra dan kitab Hagai. Nama Hagai dalam bahasa Ibrani, Sagai, artinya meriah atau pesta. Hal ini membuat para penafsir berpendapat bahwa Hagai dilahirkan pada salah satu hari raya Israel. Hagai adalah seorang nabi Tuhan. Berkenaan dengan statusnya sebagai nabi Tuhan, kita akan melihat dua hal penting, yaitu pertama, menyebut diri sebagai nabi. Dikatakan di dalam Hagai 1 ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Hagai sebagai penulis kitab Hagai menyebutkan nama Nabi Hagai, yang artinya dia mengakui dirinya sebagai seorang nabi. Sesuai dengan konteksnya, tentu saja yang dia maksud adalah nabi Tuhan, bukan nabi palsu atau nabi berhala. Pengakuan Hagai sebagai seorang nabi Tuhan bukanlah sebuah kesombongan, tetapi merupakan sebuah kesadaran akan pentingnya status itu. Sebab dia harus berbicara kepada bangsa yang sedang mengabaikan masalah rohani mereka, secara khusus dalam kaitannya dengan bait suci. Pengakuan itu juga mengkonfirmasi akan hak dan tanggung jawab yang dia miliki untuk mengarahkan kehidupan bangsanya. Kedua, menyampaikan berita yang dari Tuhan. Nabi Tuhan adalah orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, yang bekerja dalam kuasa Tuhan, dan yang berbicara atas nama Tuhan kepada orang-orang demi kebaikan mereka. Bahkan jika Nabi berbicara kepada orang-orang jahat, itu juga demi kebaikan mereka. Hati Tuhan selalu ingin mengubah orang-orang, menunjukkan belas kasihan, mengarahkan mereka ke arah yang benar, dan menunjukkan jalan keluar kepada mereka. Dari pemahaman ini, kita yakin bahwa Hagai adalah seorang nabi Tuhan. Perhatikan istilah, datanglah firman Tuhan. Ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang kedua. Maka datanglah firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, ayat yang ketujuh. Dan di beberapa ayat yang lain yang mengatakan hal yang sama, di mana firman itu berasal dari Tuhan. Yang artinya bahwa Hagai menyampaikan berita yang dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri, dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Hagai 1 ayat 13 mempertegas akan hal ini. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Sebagai seorang nabi Tuhan, berita yang disampaikan Hagai layak diterima, termasuk oleh kita yang hidup di zaman sekarang. Namun, sekalipun kita bukan nabi, kita juga tetap harus meneladani Hagai. Dalam hal ini mengenai tindakan dan perkataan kita. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah hal-hal yang memberkati orang lain. Ketika kita mengatakan sesuatu, sampaikanlah perkataan yang menguatkan orang lain, bukan menjatuhkannya. Milikilah motivasi yang benar, yaitu untuk membangun orang lain. Dan tetaplah bersemangat untuk melayani Tuhan. Kata-kata bijak, sikap hidup kita seharusnya seperti sikap hidup seorang nabi Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi sesama.
Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Tuhan, kuduskanlah diriku supaya apa yang kulakukan dan kukatakan memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa menjadi berkat untuk saudara yang lain dengan menyebarkan link renungan Mana Surgawi ini kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati.